Bagaimana agar terhindar dari siksa kubur? Hadis yang menyebutkan siksa kubur ketika Rasulullah melewati kuburan. 2 kuburan sedang disiksa penghuninya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kuburan tersebut. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan bukan disiksa karena dosa besar. Adapun yang pertama karena namimah, dosa namimah, mengadu domba di antara saudaranya, dan yang kedua tidak bersuci dengan baik. Ya, ketika buang air, ia tidak bersuci dengan baik. Ya, ini di antara sebab siksa kubur. Bisa jadi masuk dalam dosa besar seperti namimah, bisa jadi masuk dalam dosa kecil. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa semua dosa bisa mengakibatkan siksa kubur. Maka jalan selamat dari siksa kubur adalah dengan cara kita menjauhkan dari semua dosa. Dosa besar, dosa kecil, apapun, kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut, karena setiap dosa bisa menyebabkan seorang disiksa di dalam kubur. Kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa kita harus takut, harus berhati-hati, jangan sampai ada bagian daripada amalan kita yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan dosa, yang itu bisa jadi membuat siksa di dalam kubur. Sedikit tambahan bahwa siksa di dalam kubur, demikian juga dahsyatnya hari kiamat, ini semua mengurangi dosa-dosa hamba-hambanya, yaitu mengurangi dosa-dosa kita semuanya di sisi Allah. Dan tatkala dosa tersebut banyak, mungkin tidak bisa terhapuskan semuanya, sehingga tersisa dosanya ketika disiksa dalam kubur, kemudian merasakan kesulitan pada hari kiamat di padang mahsyar. Karena dosanya banyak, mungkin bisa jadi tidak akan habis dosa tersebut. Maka ini kembali pada Allah. Jika Allah ampuni, maka ia pun masuk dalam surga. Jika tidak diampuni oleh Allah, maka ia masuk dalam neraka. Sehingga bersihlah dosa-dosa tersebut, kemudian masuk di dalam surga. Ya, oleh karenanya dosa ini sangat berbahaya buat kita dalam kehidupan dunia, demikian dalam kehidupan akhirat. Ya, oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan kewajiban kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Demikian semua dosa-dosa kita tinggalkan, yang itu menjadi sebab keberkahan kita, kebaikan kita. Ya, demikian keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah taala a'lam shawab.